Wacana untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait pasal yang mengatur masa jabatan presiden bergulir bersamaan dengan kisruh Partai Demokrat. Siapkah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menghadapi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 sebagai kompensasi dukungan pemerintah terhadap kepengurusan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY? Guliran wacana mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode bukan hal baru. Di masa akhir kekuasaan SBY, wacana itu juga sempat mengemuka. Di awal periode kedua Jokowi, wacana itu kembali digulirkan. Jika hembusannya kini kian kencang, mungkin saja bagian dari skenario konspirasi dari lingkar istana yang takut kehilangan jabatan. Jokowi sebelumnya sudah mengatakan dirinya tidak punya keinginan untuk menjadi presiden 3 periode. Namun tentu tidak bisa serta-merta menjadi jaminan karena masih bahasa politik. Bukankah saat menjadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga tidak mikir menjadi presiden? Namun faktanya baru 2 tahun menjabat, sudah ikut kontestasi Pilpres 2014. Tidak ada yang salah, hal yang lumrah dan biasa dalam politik. Bukan juga pembohongan publik karena hanya berupa janji politik yang bagi sebagian politisi tidak berdosa manakala diingkari. Kini bola panas terkait isu jabatan presiden 3 periode justru berada di tangan SBY. Sebab secara teknis SBY otomatis punya peluang menjadi kandidat karena baru menjabat 2 periode, yakni dari tahun 2004 hingga 2014. Jika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut setuju, maka bisa dipastikan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan terjadi karena jumlah suara partai pendukung Istana plus Demokrat sudah nyaris 2/3 anggota MPR. Sebagian anggota MPR dari faksi Dewan Perwakilan Daerah tentu juga banyak yang akan mendukung. Partai Amanat Nasional yang memang tidak punya jagoan kemungkinan juga akan ikut mendukung. Terlebih jika Amin Rais, pendiri sekaligus mantan ikon PAN, benar-benar keluar dengan mendirikan Partai Umat, maka imbauan agar DPR dan lembaga tinggi negara lainnya menolak penambahan masa jabatan presiden tidak akan dipatuhi kader-kader PAN di Senayan. Tinggal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi oposisi sendirian dengan hanya 50 suara di DPR maupun MPR. Suara yang sangat kecil dan tentu tidak bisa berbuat banyak untuk membendung gerakan politik di Senayan. Kemungkinan SBY akan menyetujui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 cukup terbuka dengan jaminan kepemimpinan AHY di Demokrat tidak diobok-obok, tidak ada pihak-pihak yang mengusik. Namun andai SBY tidak setuju, namun Partai Demokrat versi Muldoko yang diakui pemerintah, maka amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tetap bisa dilaksanakan karena seluruh anggota fraksi Demokrat di DPR maupun MPR yang tidak setuju dengan kebijakan Muldoko akan direshuffle atau PAW. Mari kita berandai-andai, jika benar Jokowi dan SBY bertemu di Pilpres 2024, tentu akan seru. Jokowi memang berada di atas angin dan sepertinya akan mudah mengalahkan SBY jika pasangannya Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. SBY mau tidak mau akan mengambil kader PKS atau minimal tokoh nasional yang didukung oleh PKS dengan ketentuan presidensial threshold diturunkan menjadi 10 atau maksimal 15% perolehan suara nasional hasil pemilu 2019. Pasukan buzzer dengan bayaran tinggi seperti pengakuan Abu Janda dengan tugas membenarkan semua tindakan idola dan menjelek-jelekkan lawan hingga ke anak cucu dipastikan kian marak. Mari kita sambut kemungkinan terjadinya anomali politik ini.